Ini enggak nang kaya orang melarat terus mah aku nih jadi anak jua nang kaya orang. Tapi kada bisi apa-apa. Ikam tahu seorang lihat aja rumahku tuh nah. Padahal tabungan sidin di bawah bantal tuh ratusan juta sudah. Nah, di bawah tilam tuh bakal jalan duit bakabat. Hati-hati kamu. Gara-gara itu akhirnya kamu seumuran miskin terus. Coba sesekali nampakkan rasa syukurmu akan karunia dan anugerah yang Allah berikan kepadamu. Jangan disembunyikan. Wal yahdhar min kitmanihi ma a'tahu Allahu min fadlih. Dan hati-hatilah ia si fakir daripada menyembunyikan ma a'tahu Allah, apa yang Allah berikan kepadanya min fadlih dari karunianya, anugerahnya. Wa min kathrati syakwa ilan nas, dan hati-hati pula daripada sering-sering berkeluh kesah kepada manusia. Jangan banyak mengeluh. Aku nikamnya uyuh bener wah ini nih mencari usaha. Aku awak sakit-sakitan. Mun lakiku tuh sudah kada kode apa-apai lagi sudah. Anak-anakku kededeng bisi gawian. Waduh, mengeluh sama makhluk. Jangan. Wa min izhari hajatihi likulli wahid, dan hati-hati daripada menampakkan hajat keperluannya kepada setiap orang. Jangan. Kalau kamu memang punya hajat keperluan, cari orang yang bisa membantu kamu, bicarakan hanya kepadanya. Jangan setiap tetamu orang disampaikan. Aku nih ada hajat tapi kada terpenuhi. Nani kau ada iya pulang, akhirnya bagalar anang hajat tam jadinya. Jadi anang hajat jadinya ini. Kenapa? Setiap ada hajat disampaikan orang. Ada baik anang hajat jadinya ini. Kebanyakan menyampaikan keperluan non orang. Jangan. Kalaupun itu mendesak, cari orang yang sekiranya bisa membantu kamu, bicarakan sama dia. Jangan setiap bertamu orang disampaikan. Akhirnya nama baik kamu juga yang rusak. Orang tidak ingin mendengarkan keluh kesah kamu, nggak suka orang. Ya, karena mun tetamu di lain waktu orang kada hakun lagi bebarak lon pian. Pasti karena nih mengeluh berkeluh kesah pasti dia nih. Jadi terkenal tadi si utuh hajat tadi, Pak Anang hajat tadi ya. Karena sudah kekerancakan, jangan lagi. Orang nggak senang dengar keluh kesah kamu, tapi Allah Ta'ala senang. Nah, jadi kalau hendak berkeluh kesah kepada Allah saja, bangun tengah malam coba tahajud, witir, sholat, ayo keluhkan semua yang ingin kamu sampaikan kepada Allah. Keluh kesahlah kepada Allah. Senang Allah Ta'ala. Innallaha yuhibbul mulihha fid du'a. Sesungguhnya Allah itu suka dengan orang yang memaksa-maksa dalam berdoa. Suka malahan. Waqad yaf'alu dzalika ba'dul fuqara'i, dan terkadang melakukan perbuatan itu sebahagian orang-orang fakir. Wa yatawahhamu, dan ia menduga anna man sami'a dzalika minhu a'tah, bahwasanya orang yang mendengar perbuatannya itu darinya a'tah, akan memberikannya. Artinya jika orang mendengar keluh kesahnya tadi, hajat keperluannya tadi, dia menduga ini bakal ngasih saya nanti, ini bakal kasihan sama saya, ngasih saya. Padahal belum tentu. Padahal kadangkala itu mencoreng nama baik kamu. Dan itu kadangkala akan terus diingat oleh masyarakat, walaupun nanti kamu jadi orang sugih. Ayo. Maka apa yang dulu kamu lakukan tetap akan direkam oleh masyarakat. Supan kan? Kada hilang-hilang supannya tuh. Mbah jadi orang sugih, sombong pulang. Kenapa dia ngatakan, nah ini dulu menangis-nangis senang minta duit lon aku. Ini dulu rancak kalau kesah lon aku. Ini sombong mana sudah ya? Kan tiwas orang juga dulu. Makanya itu sama saja kamu membeberkan aib kamu. Tadi yang mau berkeluh kesah sama Allah saja. Ini orang yang memang betul-betul memerlukan loh. Apalagi yang ada memerlukan pura-pura aja. Naudzubillah min zalik. Nah, lain minta doa, kada apa-apa kalau minta doa. Aja doakan aja lah, mudahan berhasil. Doakan aja lah, mudahan sukses. Doakan aja mudahan kabul hajat tuh nggak apa-apa. Minta doa bagus, dianjurkan malahan kayak gitu. Doakan aja lah, mudahan ada gantinya gitu. Jangan
Ya menah ini mana ini. Waduh, memalukan kamu. Kalau mau berkeluh kesah kepada Allah, jangan kepada makhluk. Nampakkan diri kamu itu seakan-akan tidak perlu, padahal kamu sedang perlu ini. Padahal kamu sedang memerlukan. Tapi nampakkan seakan-akan kamu tidak memerlukan. Itu adab dalam agama begitu. Biasanya orang kayak begini Allah yang jamin. Paham? Allah yang jamin. Wa rubbama fa'ala dzalika kadziban. Dan terkadang orang fakir, sebagian orang fakir melakukan perbuatan itu dalam keadaan berbohong, berdusta. Fayaqsamu 'alal kadzibi. Maka pertama dia berdosa atas kebohongannya itu. Yang kedua, wa 'ala akhdhihi ma yu'tahu 'ala talbis. Dan dia berdosa atas harta yang diambilnya dari apa yang diberikan kepadanya alat talbis, dengan jalan at-talbis, menipu tadi. Nah, hati-hati itu. Aku artinya perlu ini perlu itu, tapi mampu aku nih. Padahal mampu aja. Orang kasihan dibari orang lain duit. Ini dapat 2 dosa. Dosa pertama berdusta, dosa kedua menipu. Modusnya banyak yang kayak gini. Ada yang pura-pura tangannya buntung, batisnya buntung, padahal diikat, lalu barabah di kelahar, berjalan di jalan raya. Orang beli kasihan, orang dibari orang nah aja pakai buntung ngambil, padahal batis tangannya ada aja. Misalnya, pertama dia berbohong, pura-pura cacat. Yang kedua menipu, seakan-akan dia tidak mampu, padahal motornya saling banyakan, rumahnya saling ganalan, dijadikan usaha. Itu tidak halal, haram itu. Tapi aku imbah dibari orang, ku sambat berelaan lah. Sudah ham. Siapa bilang kalimat berelaan menjadikan yang kamu terima itu halal? Banyak kayak itu rejin. Pokoknya ini adakah sumbangan, adakah anak menyumbang gesan pesantren, misalnya pesantren Al-Karomah. Di mana pesantrennya? Tuh di Belitung sana, di Banjar. Loh, kenapa bintangnya asam-asam sini? Ada juga kayak itu rajin. Nah, setiap rumah dibintainya. Maka kadang necis. Necis, sepeda motor bagus. Misalnya, lalu orang bari dikira betul gesan pesantren atau gesan masjid, pembangunan musola dan lain-lain, diterimanya mah menerima berelaan lah. Dikiranya dengan kalimat berelaan tadi, dustanya tadi itu terhapus, tipuannya tadi itu jadi halal. Dia kira begitu. Tidak akan pernah. Kalimat berelaan tidak dapat menghalalkan yang haram. Karena kamu menipu dan berbohong, tetap kamu dapat dosa kadzib dan dosa talbis. Dosa menipu dan dosa berbohong. Berbohong dan menipu. Dapat kamu. Hati-hati. Bahaya yang kayak begitu. Dijadikan bisnis. Mampu bapadah kada mampu. Menipu, berbohong, kalimat berelaan tidak dapat menghalalkan itu. Kenapa jadi kada dapat menghalalkan? Karena jika yang memberi itu tahu bahwa kamu berbohong, ada harapan apanya memberi? Ya kan? Nggak mungkin dia mau ngasih kamu. Jadi kalimat berelaan itu omong kosong aja itu. Berelaan ayujanya tuh kan karena mengira kamu memang fakir, padahal tidak. Coba kalau dia tahu, nggak bakalan ngasih kamu. Ini hati-hati. Ada juga kadang bersepeda motor singgah di halaman rumah orang, matuk, assalamualaikum, salam. Ulun nih dari Kota Baru, jauh benar, kehabisan bekal, dompet hilang. Ini hendak melanjutkan perjalanan nah ke Banjar, keluarga garing, nukar bensin kada kawa, kawakah pian bantui. Kasihan ya orang melihat, dikira bujuran. Dibantu orang
Nah barangnya nah aku jualannya 100.000 sebuah rumah sudah. Karena kan sebuah ulang 50.000 tanggal 200 dah. Karena nang jarak 4-5 buah rumah singgah ulang 20.000 170 sudah. Kayak itu hari-harinya. Halal lah itu. Haram itu. Kadang-kadang membawa kai-kai tuha dibonceng di belakang juga supaya orang percaya. Ada yang kayak gitu nggak? Dia semasem. Ada yang pernah disinggahin kayak gitu nggak? Ada dah. Ada dah lah. Ada. Kita yang memberinya dosa. Kita nggak tahu. Kita merasa nggak baik. Nggak dosa. Kita nggak dosa. Malah dapat pahala. Dia yang kasihan. Dia yang kasihan. Hati-hati makanya. Nauzubillah min dzalik. Kadangkala bebinian juga membawa anak saling banyakan, halus-halus aja pulang. Seikong ditangisakannya, wah nangis, kesian nih. Ya me abahnya nih sudah lawas kada sing bulikan, padahal mah hadangi dibuncu sana. Iya abahnya hadangi dibuncu. Ya kasihan aja bang, ulun nih jakanya orang mampu kada hakun nang ini ulunnya. Jadi gawian. Nauzubillah min dzalik. Kalau yang memberi karena berasangka baik, enggak apa-apa. Tapi kamu yang berbohong itu, menipu itu, kamu dosa. Harta yang kamu terima itu haram, tidak halal, batil itu. Kecuali kamu memang memerlukan, itu pun sekedar hajat saja. Selesai ya sudah, jangan dijadikan profesi, gawian, pekerjaan. Wahadhil asya'u, dan hal-hal semacam ini, wa ma fi ma'naha, dan apa saja yang serupa dengannya, qad yubtala biha katsirun minal fuqara'i, terkadang diuji dengannya kebanyakan dari orang-orang fakir, alladzina yaqillu ilmuhum, yaitu orang-orang fakir yang sedikit ilmu pengetahuan mereka, wa yaktsuru fin nasi tama'uhum, dan banyak pada manusia itu tama'uhum, yaitu keserakahan mereka, ketamakan mereka pada apa yang dimiliki oleh manusia. Itulah yang membuat mereka satu berdusta, yang kedua menipu. Na'udzubillah min dzalik. Wa ammal mas'alatu linnasi fahiya madhmumatun jiddan illa 'indal hajati syadidati wa hiya a'ni al-mas'alata minal fawahishi wa lam yahilla minal fawahishi ghairuha kama warada wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Adapun minta-minta linnas bagi manusia, yaitu minta-minta lawan orang banyak, fahiya mazmumatun jiddan, maka ia tercela sekali. Gak boleh minta-minta itu untuk kita pribadi. Lain untuk pembangunan masjid, lain untuk pembangunan musalla, majelis ta'lim atau pesantren. Itu bukan untuk pribadi, untuk umat. Kalau untuk pribadi nggak boleh minta-minta ya, bapak pinta. Itu mazmumatun jiddan, perbuatan yang sangat tercela sekali. Illa indal hajati, kecuali ketika sedang perlu. Nah, kalau lagi sedang perlu, asyadidati, yang bersengatan. Kalau lagi sedang perlu bersengatan, nggak apa-apa. Walaupun demikian, ta'affuf itu lebih baik. Ta'affuf itu menjaga diri dari minta-minta lebih baik. Padahal boleh. Kalau indal hajati syadidah, ketika memerlukan yang bersengatan. Wahia a'ni al-mas'alata, dan ia minta-minta itu, a'ni yang saya maksud dengan ia adalah minta-minta tadi, minal fawahishi, termasuk perbuatan keji. Biasanya perbuatan keji itu kan haram. Kata beliau, walam yahilla minal fawahishi ghairuha, dan tidak ada halal dari perbuatan-perbuatan keji selain minta-minta ini.
Ya, minta-minta ini walaupun halal dia masuk dalam perbuatan keji, hampir haram sudah. Kalau perbuatan keji lainnya haram, tapi minta-minta ini tok yang halal, artinya sudah mendekati haram itu. Naudzubillah min dzalik. Kama warada, seperti yang telah datang riwayatnya di dalam hadis. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalul mas'alatu bi ahadikum. La tazalu, senantiasa selalu, al mas'alatu, minta-minta itu, bi ahadikum, ada pada seorang di antara kamu. Ada seorang di antara kamu senantiasa selalu minta-minta, kata Nabi, hatta yalqallaha, sehingga kelak dia akan bertemu dengan Allah, walaysa fi wajhihi muz'atu lahmin, dan tidak ada tersisa di wajahnya sepotong daging pun. Jadi krempeng wajahnya nanti di hadapan Allah. Karena di waktu hidup dia tidak tahu malu, suka minta-minta. Maka di hari kiamat wajahnya tidak bertulang, tidak berdaging lagi, krempeng. Karena apa? Waktu hidup di dunia dia tidak malu-malu, tidak punya malu, suka minta-minta. Nanti ketemu dengan Allah, walaisa fi wajhihi muz'atul lahmin, tidak ada di wajahnya itu sepotong daging. Artinya krempeng wajahnya, nanti nggak ada dagingnya, tulang tuh. Tulang dilapisi kulit, kayak orang diisap buyu. Orang diisap buyu nggak? Ya, kurus badannya kayak gitu. Nanti kamu ketemu sama Allah. Jadi kalau ada bisikawan waktu di dunia lamak awaknya, pas hari kiamat kena timbul kayak orang diisap buyu. Nah, muhanya kurus kering, nggak ada daging, tinggal tulang. Ini jangan-jangan waktu hidup di dunia ketujuh bapak pinta. Ayo, jangan ketujuh bapak pinta. Mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan kepada kita al-afaf wal-iffah wal-afiyah wal-ghina anin nas wal-istighna billah al-fardis samad. Amin Allahumma amin. Wa qala alaihi salatu wassalam, la tahillul mas'alatu li ghaniyin wala li dhimirratin sawi wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan tentang hukum minta-minta bagi orang yang ghani, berkecukupan, dan bagi orang yang kuat, punya tenaga untuk bekerja. Nanti akan dibahas bahwa itu hukumnya tidak halal. Namun orang berduit aja, sugih aja. Maksudnya sugih di sini kada harus jadi bos, enggak. Maksudnya berkecukupan di rumahnya. Atau dia orang yang bisa bekerja, kuat badannya, lalu minta-minta, itu tidak halal. Haram hukumnya. Insyaallah nanti akan kita bahas di pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa selalu membimbing kita ke jalan yang benar, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang terpelihara daripada segala dosa-dosa dan noda. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita, khususnya negeri Indonesia ini, aman, sejahtera, tentram dan damai. Mudah-mudahan besok pemilihan umum berjalan dengan lancar, aman, berkah dan damai. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita pemimpin yang beriman, bertakwa, yang soleh, sehingga dapat membimbing rakyatnya dan dapat mengemban amanat sebagai pemimpin yang berlaku adil. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihatin.